Inilah kisah dua orang ahli maksiat yang menjadi waliullah. Dalam kehidupan tasawuf banyak sekali cerita tentang seseorang yang menjalani kehidupan yang berliku sebelum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kehinaan, seperti preman atau anak jalanan. Kemudian bertobat dan mengamalkan ajaran mursyid dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah kitab yang ditulis oleh para ulama klasik, banyak berisi tentang tingkah laku kehidupan para waliullah sebelum menjalani kehidupan asketisme. Fariduddin Attar dalam Tazkiratul Aulia dan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam Al-Tawabin menggambarkan kehidupan waliullah yang sebelumnya dikenal sebagai pemuda yang brutal atau amodal. Bishr ibnu Harith. Bishr ibnu Harith memiliki nama lengkap Abu Nasr Bishr ibnu al-Harith al-Hafil, lahir di dekat kota Merv sekitar 150 Hijriah, 767 Masehi dan meninggal di kota Baghdad pada 227 Hijriah, 841 Masehi. Bishr adalah dikenal sebagai pemuda kaya yang hedonis. Tentu suka melakukan maksiat. Namun, selama sisa hidupnya Bishr mengejar kehidupan asketis setelah bertemu dengan seorang sufi. Fariduddin Attar dalam Tazkiratul Aulia menulis kisah pertemuan Bishr dengan seorang sufi berawal dari kejadian yang tidak terduga. Pada suatu saat dalam keadaan mabuk dan sempoyongan akibat alkohol, Bishr menemukan secarik kertas bertuliskan, "Atas nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Kertas yang belum dibaca diambil oleh Bishr lalu diolesi sari mawar agar kertas harum. Setelah itu, kertas yang dianggap berharga itu dia simpan dengan baik di rumahnya. Malam itu, seorang sufi bermimpi. Dalam mimpinya, sang sufi diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Bishr. Berikut bunyinya, "Kamu telah membuat namaku harum, jadi aku membuat kamu harum. Kamu telah memuliakan nama saya, dan saya telah memuliakan kamu. Kamu telah menyucikan namaku, jadi aku menyucikan kamu. Dengan kekuasaanku, aku benar-benar membuat namamu harum di dunia ini dan di akhirat." Bangun dari tidurnya, sufi itu tertegun, "Bishr amodal. Mungkin mimpiku salah." Sufi kembali berwudu, berdoa dan kembali tidur. Tapi, sufi memiliki mimpi yang sama berulang kali. Keesokan harinya sufi pergi mencari Bishr. Rupanya, Bishr sedang menghadiri pesta anggur bersama rekan-rekannya. Sufi itu bertanya, "Apakah Bishr ada di sini?" "Ya," jawab mereka, "tapi dia mabuk dan tidak berdaya." "Katakan padanya, saya punya pesan untuknya," kata sufi itu. Beberapa menit kemudian, Bishr bertemu dengan sang sufi. "Pesan dari siapa?" Bishr bertanya setelah diberi tahu. "Pesan dari Tuhan," jawab sufi. "Ah!" Bishr berteriak, menitikkan air mata. "Apakah itu pesan makian atau penyucian?" "Tunggu, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman saya." "Teman-teman?" kata Bishr kepada teman-teman minumnya. "Saya mendapat panggilan. Saya pergi. Saya ucapkan sampai jumpa. Kalian tidak akan pernah melihat saya seperti ini lagi." Sejak kejadian itu, Bishr dikenal sebagai orang yang sangat saleh yang dikagumi oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Khalifah Al-Ma'mun. Malik bin Dinar. Nama aslinya adalah Abu Yahya, Malik bin Dinar al-Basri. Ia lahir di Basra dan merupakan generasi kelima tabi'in. Dia adalah putra seorang budak Persia yang menjadi murid Hasan al-Basri. Beliau wafat di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam Al-Tawabin meriwayatkan bahwa Malik bin Dinar pada masa lalu adalah seorang penjahat yang suka mabuk-mabukan, berbuat zalim, memakan riba dan lain-lain. Hingga akhirnya ia bertobat dan kembali kepada Allah. Dia pernah ditanya tentang kisah pertobatannya. Dia berkata, "Dulu saya adalah seorang polisi pemabuk. Saya kemudian membeli seorang gadis budak cantik yang melahirkan seorang putri yang sangat saya cintai. Jika dia bisa merangkak, saya lebih mencintainya. Setiap kali saya minum, di depan saya dia datang kepadaku dan menumpahkan minuman dariku. Ketika dia berumur 2 tahun dia meninggal maka aku sedih dengan kematiannya. Pada malam nisfu Sya'ban yaitu malam Jumat aku sepanjang malam mabuk dan tidak sholat maghrib. Kemudian aku tertidur dan bermimpi seolah-olah kiamat telah datang, trompet ditiup, kuburan terbelah, semua makhluk berkumpul, dan aku salah satunya. Aku mendengar suara di belakangku, lalu aku berbalik dan melihat seekor ular besar berwarna biru hitam mengejarku dengan mulut terbuka. Saya lari karena takut. Kemudian saya bertemu dengan seorang syekh yang berpakaian rapi dan berbau harum. Saya menyapanya dan dia membalas salam saya. Saya berkata kepadanya, "Wahai syekh,
Selamatkan saya dari ular, semoga Allah menyelamatkanmu. Syekh menangis dan berkata, aku lemah sedangkan dia lebih kuat dariku. Aku tidak bisa melawannya. Cepatlah, semoga Allah menyelamatkanmu dari ular. Aku terus berlari, lalu memanjat tebing dan saya mendekati api neraka. Saya melihat ketakutan di dalamnya dan saya hampir jatuh karena takut dikejar ular. Tiba-tiba ada teriakan, kembalilah, kamu bukan salah satu dari tahanan neraka. Saya tenang dengan kata-katanya dan kembali. Ular itu terus mengejar saya kembali ke Syekh dan berkata kepadanya, oh Syekh, aku memohon Anda untuk menyelamatkan aku dari ular, tetapi Anda tidak melakukannya. Syekh menangis dan berkata kepada saya lemah, pergilah kamu ke gunung, karena di dalamnya ada harta kaum muslimin. Jika kamu memiliki gudang di gunung, dia akan menyelamatkanmu. Saya melihat gunung perak bundar, ada kubah di atas lembah permata dan tirai gantung. Setiap kubah memiliki 2 pintu merah keemasan bertatahkan zamrud dan mutiara, dan setiap pintu memiliki tirai menggantung sutra. Ketika saya melihat gunung, saya berlari dan ular itu terus mengejar saya. Dan ketika saya mendekati gunung, salah satu malaikat berteriak, buka tirai, buka pintu dan hati-hati. Semoga orang malang ini memiliki cadangan yang dapat menyelamatkannya dari musuh. Tirai terbuka, pintu terbuka, dan tiba-tiba anak-anak datang dari dalam yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama, tetapi ular terus mengejar saya dan saya hampir menyerah. Beberapa anak menangis, celakalah kamu. Datang dan mendekatlah kalian semua. Musuhnya dekat dengannya. Anak-anak kemudian keluar satu persatu dan saya melihat putri saya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Putri saya datang kepada saya, dan ketika dia melihat saya, dia menangis dan berkata, ayah, demi Allah. Lalu dia melompat ke dalam cahaya yang secepat anak panah. Dia meletakkan tangan kirinya di tanganku dan aku memegang tangannya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke ular dan ular itu lari. Lalu dia meminta saya untuk duduk, dan anak saya duduk di pangkuan saya, dan dia mulai membelai janggut saya dan berkata, ayah, bukankah sudah waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk mengingat kepada Allah? Saya menangis dan kemudian berkata kepada anakku, anakku, apakah kamu memahami Al-Quran? Anakku menjawab, ayah, kami lebih memahaminya darimu. Ceritakanlah tentang ular yang ingin membunuhku. Lalu siapakah Syekh yang kutemui di jalan itu? Aku tanya kepada anak perempuanku. Ia adalah amal baikmu yang lemah, sehingga ia tidak mampu menyelamatkanmu dari perbuatan burukmu. Saya bertanya lagi, apa yang kamu lakukan di gunung itu? Dia menjawab, kami anak-anak muslim. Kami akan tinggal di sini sampai hari kebangkitan. Kami menunggu kedatangan Anda dan akan meminta syafaat Anda. Saya kemudian bangun ketika fajar telah terbit. Saya menuangkan minuman saya, memecahkan botol dan bertaubat kepada Allah. Begitulah kisah pertobatan Malik bin Dinar, hingga suatu hari ia menjadi wali Allah, sekelompok tabi'in yang ahli dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab.